Selamat pagi, siang atau malam, balik lagi di channel belajar sekolah kue online sama saya. Pukis nggak ngembang, tinggal di daerah pegunungan. Hal pertama yang perlu kalian lakuin adalah kalian punya pengukur temperatur suhu di sini ya. Kalian taruh di suatu spot, suatu tempat. Kalian beri lampu seperti halnya ayam ini. Kalau kedinginan kan dia perlu penghangat. Jadi sama, ragi juga kalau kedinginan dia mati. Biar hidup gimana? Ya kita akalin dengan lampu penghangat. Kalian bisa beli banyak. Ingat ya, harus punya alat ukur seperti ini. Ketika kalian tembak suatu tempat itu, kalian lihat sampai didapat suhu berapa. Kalau sudah pas, ya sudah. Tapi kalau seumpama belum, tinggal dinaikin atau diturunin. Semakin turun, semakin panas. Saran saya main di suhu 28 standar. Jadi sampai ketemu, kalian tembak suatu tempat itu sampai ketemu titik di mana suhunya 28, maka ragi akan stabil. Sangat mudah ya, kira-kira sudah jelas ya. Itu tips dan solusinya. Yang jual banyak lampu penghangat, kalian ketik saja di Shopee atau Tokopedia lampu penghangat gitu, pasti akan muncul. Ini digunakan juga di etalase kayak fried chicken seperti itu. Mereknya bermacam-macam. Kalau kalian suka Philips ya silakan, atau brand-brand lain terserah. Itu selera. Dan jangan lupa kalau kalian di daerah gunung pun ya tetap stabil, orang ada lampu penghangat. Di luar negeri pun mengolah tepung itu hasilnya bisa bagus-bagus ya, karena dia suhunya dingin. Tapi ketika udah butuh mengembang, dia memang sediakan suatu tempat khusus dengan penghangat. Penghangat kan macam-macam, bisa dari lampu ini yang termurah, atau ada alat khusus penghangat seperti itu jika uang lebih. Seperti ini kan kita lebih ke banyakin akal ya. Walaupun suhu di Indonesia ekstrim, paling berapa sih? Gak mungkin kan kalian tinggal di ujung gunung sendiri, kan gak mungkin. Paling ya maaf kalau salah loh ya, di Bromo saja subuh itu pernah saya dapat 15 derajat ya, itu udah sangat dingin sekali loh. Itu kalau pakai lampu penghangat masih bisa, tapi kalau di luar negeri kalian bisa ketemu minus loh. Bagaimana kalau nggak bisa menyiasati itu di luar negeri? Kan nggak mungkin kan, minus, bayangin minus. Kalian lempar air aja keluar dari rumah sudah beku. Itu lebih sulit lagi kan. Sama tipsnya ya pakai penghangat. Kemudian aku bahas finalnya masalah tepung ini ya. Segitiga biru vs segitiga biru juga, itu yang premium. Ini sama-sama protein sedang ya. Protein sedang itu ada batasan-batasan tertentu. Jadi kalian bisa lihat dari kemasan itu di belakangnya. Nanti kalian bisa samain di situ protein sedang kira-kira di ambang batas berapa. Biar kalian juga belajar, nggak harus saya bacain terus setiap hari. Kira-kira begitu. Kalau untuk yang tanya di Facebook mungkin belum terjawab ya, ini saya jawab karena panjang. Kalau yang karungan itu sama ya, 11-12 sama yang kiri. Cuman yang beda itu sebelah kanan. Untuk data detailnya seperti ini. Kita belajar memahami tepung. Apa sih yang membuat tepung itu empuk? Di luar faktor kalis yang menyebabkan tepung bisa empuk itu ada beberapa faktor. Satu, lemak. Di sini yang kemasan sebelah kiri yang bening tadi itu lemaknya 1,5 ya, 1,5. Jadi lebih tinggi dari yang kemasan premium. Kemudian proteinnya ini 11 gram ya, 19%. Yang premium hanya 10. Jadi lebih kenyal yang kemasan sebelah kiri ya. Jadi yang premium tingkat proteinnya lebih rendah. Jadi kalian hajar lebih kencang pun dia nggak akan terlalu mudah ngaret. Semakin tinggi protein itu akan semakin mudah kenyal. Seperti halnya cakra itu kan protein tinggi. Terus masalah karbo. Nah, ini masalah karbo ini
Yang kemasan bening itu atau yang sebelah kiri tadi 73, dan yang premium lebih tinggi 76. Berikutnya natrium, vitamin A, vitamin B. Untuk next detailnya ini asam, tingkat keasaman sama, zat besi hanya menang di vitamin ya. Jadi untuk kemasan premium itu kandungan vitaminnya lebih banyak, lebih kompleks. Oke, sampai sini kalian harus punya buku ya, kalian catat ya. Kalian kesusahan nanti kalau sampai lupa. Ini ilmu penting, bisa kalian turunin ke anak atau pakai entah kapanpun itu. Tepung akan empuk jika ketemu asam. Asam itu bisa dari cod, baking powder. Kalian baca aja di produk tersebut ada sifat asam enggak. Itu salah satunya bisa membuat tepung itu empuk. Terus yang kedua, lemak. Lemak itu bisa dari mentega, bisa dari telur, lemak hewan ya. Aku nggak ngomong lemak nabati seperti margarin. Kalau masalah mentega dan margarin perbedaannya mereknya yang mana, ini masuk mentega atau margarin kalian browsing aja, itu terlalu dasar banget. Pokoknya lemak dari hewani ya, itu akan bisa membantu lebih empuk. Dan yang terakhir itu perlakuan tepung itu sendiri. Kalian harus paham betul letak posisi kalis itu seperti apa. Channel-channel besar nggak akan membongkar ini loh. Dia akan mencoba menutup-nutupi. Kalian coba cari di mana kalian bisa dapat informasi kalis sedetail ini. Nggak ada. Paling yang diucapin semuanya, adonan kalis itu diangkat nggak putus-putus, halus. Kucing-kucingan pak kalau seperti itu. Mau sampai 5 bulan ya nggak kelar-kelar kalau pelajarannya seperti itu. Ini kan kemarin aku tunjukin kan, aku zoom kan posisi kalis itu seperti apa, grade C seperti apa, grade B seperti apa. Siapa yang mau bongkar dalam seperti itu, ya selesai urusannya, ketahuan semua. Paling yang ada kucing-kucingan. Itu aku buka semua loh. Jadi ilmu beberapa tahun, puluhan tahun itu kalian tinggal serap aja. Mudah bukan? Hanya perlu fokus. Oke. Berikutnya ada yang nanya, Pak, gimana tips jualan online? Jualan online ini kalian harus kerja double ya, ekstra. Karena harus ada alasan kuat. Ngapain saya beli online kena ongkir, di pinggir jalan juga ada. Kalau kalian nggak menemukan alasan tersebut, kalian akan kesusahan. Sama seperti halnya kita sendirilah. Ngapain juga beli di sana? Ngapa beli kena ongkir juga? Di sini ada. Pasti semua akan berpikir seperti itu. Apalagi belum kenal, belum mencoba. Jadi tipsnya adalah foto itu buat semenarik mungkin. Ini anggota grup kemarin, lupa saya namanya siapa. Pinter dia. Seperti ini dia. Dia foto sudut angle-nya, pencahayaannya dia pinter ini. Perfect lah. Ini salah satu trik menarik untuk orang mencoba. Ditambah lagi kalau kalian bisa menambahkan menu-menu baru. Jadi istilahnya sistem paket lah. Paket 1 menu legendaris, topping keju, coklat yang umum-umum aja. Itu kan menu legend itu, menu lama. Topping-topping lama kalian sediain, keju, misis seperti itu. Dan menu baru seperti taro yang kekinian itu kalian bikin paketan terpisah. Kiranya 12.000 dapat beberapa rasa. Itu kan daya tarik tersendiri. Kira-kira bisa dimengerti ya trik-trik seperti ini ya. Ini juga punya siapa ya? Lupa ya, punya anggota grup yang rata-rata semua udah pada jago-jago ya. Cuman pengelolaannya aja yang perlu dipoles ini. Ini saya tertarik ini melihat ini. Warna dan penempatannya, urut-urutannya dari coklat, pink, dan terakhir kuning ini perpaduan warna yang bagus. Dilihat sekilas saja udah menarik sekali. Pinter dia. Kalau kalian belajar jangan ditiru seperti saya ya. Harus dikasih topping nggak apa-apa. Kalau saya buatkan polosan, yang penting ilmunya masuk. Saya juga nggak terlalu sering-sering makan kue. Ini polos, coba dikasih topping itu pasti kan lebih bagus lagi.
Ya itulah ya, kira-kira harus di luar mainstream intinya. Jualan ini kan sama seperti orang menanam ya. Menanam pertama itu kan harus nunggu waktu. Sekiranya kalian punya rasa ya dia akan balik. Kan begitu. Kalau dirame di awal sih biasanya gebrakannya tuh orang akan penasaran mencoba. Tapi kalau udah nggak karu-karuan biasanya juga nggak balik. Kuliner kan seperti itu. Kalau gebrakannya awal kalian menang, menarik sekali, bagus, orang berbondong-bondong datang. Tapi kuncinya nanti kan terakhir dirasa, di karakter itu. Kalau tampilan di awal kalian sudah bagus, menang itu bagus. Selanjutnya ya dikunci dirasa. Nanti tinggal yang balik-balik itu kan seperti halnya tanaman, kalian tinggal panen. Orang yang balik kalian hafalin nama atau apa. Itu kan sebuah pelayanan. Jadi orang ketika mau beli itu langsung hafal. Halo Pak Andre, gimana kabar? Mau yang rasa apa? Itu kan sebuah apresiasi ya. Orang diingat namanya aja. Ketika beli balik langsung disapa itu orang seneng banget. Pasti balik seperti itu. Itu lebih ke pelayanan. Udah sampai sini aja, kita jumpa di pembelajaran lainnya. Ini saya memenuhi janji yang kemarin. Kira-kira sudah full ya. Jika ada yang kurang aku lengkapin di grup aja.